Kita semua pernah berpikir, aku baru bisa bahagia kalau aku udah punya financial freedom. Aku baru bisa percaya diri kalau aku udah secantik dia. Aku baru bisa merasa berharga kalau aku udah famous, udah dikenal banyak orang. Aku baru bisa menikmati hidup kalau aku udah keliling dunia. Dulu, aku selalu berpikir kalau aku udah mencapai hal itu, baru aku bisa bahagia. Tapi gini loh, you are worthy now. Simply because you exist. Sekarang kamu sudah berharga, kamu sudah layak hanya karena kamu ada di dunia ini. Terlepas dari pencapaian kamu. Hey girlies, my name is Lizzie, online big sister, and welcome to my channel. Di video sebelumnya, kita ada bahas bagaimana cara nyaman keluar dari zona nyaman. Tapi untuk video kali ini, aku akan bahas hal-hal penting yang butuh 21 tahun untuk aku sadari. Aku mendapatkan 100 juta pertama aku di umur 19 tahun. Mungkin bagi beberapa orang itu belum seberapa, tapi justru dari pengalaman itu, aku jadi belajar kalau kekayaan itu bukan hanya sekedar duit, tapi juga mindset. Sebagai pengingat, video ini adalah part terakhir dari 7 This Race to This Glow Up aku, di mana kita akan membahas topik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial mengenai kehidupan di umur 20-an. Ini part terakhir, guys. Semua video series to This Glow Up akan aku taruh di playlist supaya kamu lebih gampang carinya ya. Untuk kamu yang umur 20-an dan merasa stuck, atau untuk kamu yang belum umur 20 tapi merasa bingung dan takut, series ini untuk kamu. Tentunya semua tips yang aku bagikan itu bukan asal comot dari ChatGPT, tapi berdasarkan praktek dan pengalaman aku sendiri. Warning, kadang kata-kataku tajam. Anyways, you are worthy to be happy now. Kamu layak untuk bahagia sekarang. Pernah gak sih kamu mencapai sesuatu yang kamu inginkan dari dulu, dan setelah kamu dapat hal itu, kamu merasa happy, tapi lama-kelamaan perasaan happy itu hilang. Jadi kamu balik lagi cari target untuk kamu capai, dan siklus itu berputar-putar terus. Bukannya karena kamu gak bersyukur ya, tapi itu karena siklus pemikiran kamu yang berpikir kalau kamu mencapai itu, kamu baru bisa bahagia. Dari dulu kecil, aku merasa kalau aku mencapai duit segini, aku akan bahagia. Terus aku mendapatkan 100 juta pertama aku di umur 19 tahun. Tentu saja aku merasa happy, tapi nggak tahu kenapa di dalam diriku tuh kayak ada sesuatu yang belum terpenuhi. Aku punya kantor pertama aku di umur 20 tahun, dan aku merasa happy banget dan bersyukur dengan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Tapi aku masih merasa kosong, dan dari sini aku belajar kalau kekayaan itu bukan hanya duit aja, tapi juga mindset. Kamu gak harus mencapai itu dulu supaya kamu bisa merasa layak. Kamu gak harus secantik dia baru supaya kamu bisa merasa pede. You can be happy now, you are worthy now. Kamu sudah layak sekarang, kamu bisa belajar untuk pede sekarang, dan kamu bisa bahagia sekarang. Coba deh kamu nonton Disney Pixar film judulnya Soul. Itu memang kartun Disney, tapi pesannya itu tentang ini juga. Ini film udah aku nonton berkali-kali, tapi berkali-kali juga aku nangis nontonnya. Kalau kamu tanya ke aku, apa yang bisa bikin aku bahagia? Aku akan jawab freedom, kebebasan. Kebebasan yang aku maksud itu nggak selalu tentang duit, ya memang benar duit itu bisa memberi kebebasan. Tapi yang aku maksud itu bukan hanya tentang kebebasan finansial. Kebebasan atau freedom bagi aku adalah ketika aku udah gak takut lagi coba hal baru. Ketika aku bisa merasa pede walaupun ada orang yang gibahin aku atau ngejelekin aku. Ketika aku merasa layak dan gak ada satu hal di dunia ini pun yang bisa bikin aku mempertanyakan value aku. Freedom bagiku adalah ketika hal yang dulu bikin aku takut udah gak bikin aku takut lagi. Itulah kenapa aku bikin channel ini. Aku mau bantu kamu, dan aku juga mau belajar banyak dari kamu. Di channel ini, kita saling belajar dan saling mendukung untuk mencapai kebebasan itu. Dan jangan salah paham, ketika aku bilang kamu bisa bahagia sekarang, bukan berarti kamu tinggal lempeng-lempeng, ngambang-ngambang aja, gak berusaha untuk mencapai apa-apa. Tapi maksud aku adalah, selagi kamu berproses, kamu bisa bikin kebahagiaan kamu sendiri. Kamu bisa belajar menikmati proses itu. You can decide to be happy. Kamu bisa bikin kebahagiaan kamu. Jangan mikir hanya karena kamu belum mencapai goals kamu belum bisa bahagia. It's a choice, itu adalah pilihan. Kamu bisa bikin kebahagiaan kamu sekarang sesuai dengan kebebasan yang menurut kamu penting. Contohnya untuk aku yang introvert dan aku pemalu parah. Aku merasa bahagia sekarang karena aku udah bisa nunjukin muka di sosmed. Aku merasa bebas. Aku gak ditahan lagi dengan perasaan takut aku dijudge orang. To me, this is freedom. Ini adalah kebebasan, dan aku bahagia punya kebebasan ini. Inilah adalah sesuatu yang aku takuti, dan sekarang aku udah gak takuti lagi. You are worthy now. Sekarang aja kamu sudah layak. Kamu bisa bahagia sekarang. Kamu bisa pede sekarang. Kamu bisa merasa cantik sekarang. And do not let anyone or anything in this world tell you otherwise. Jangan biarkan apapun maupun siapapun bikin kamu merasa gak layak untuk merasa bahagia. Pentingnya self-love.
Aku tahu, udah berapa kali sih kamu dibilangin kalau self-love itu penting. Bisa aja kamu skeptis dengan self-love ini. Mungkin kamu mikir kalau hidup ya hidup aja. Atau mungkin sebenarnya kamu udah mencintai diri sendiri. Tapi pertanyaannya, seberapa dalam kamu mencintai diri sendiri? Kamu serela apa sih untuk membahagiakan diri sendiri? Kamu rela nggak disiplin untuk dirimu sendiri? Kamu rela nggak keluar dari zona nyaman untuk dirimu sendiri? Kamu rela nggak memaafkan dirimu dan move on? Self-love is the reason why you do what you do. Self-love adalah alasan kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Kalau kamu tanya ke aku, kenapa sih kamu bekerja begitu keras? Aku akan jawab karena aku mencintai diri sendiri. Dia nanya aku, kok bisa sih kamu positif banget jadi orang? Aku akan menjawab karena aku mencintai diri sendiri. Alasan kenapa aku kekeh banget membahagiakan diriku itu karena aku mencintai diri sendiri. Aku nggak sembarang bergaul dengan orang karena aku mencintai diri sendiri. Aku nggak minum alkohol, nggak nge-vape, nggak merokok karena aku mau badan aku yang sangat aku cintai ini untuk tetap sehat. Self-love is the reason why you do what you do. Self-love adalah akar mengapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Itulah mengapa self-love itu sangat penting untuk kamu bisa mencintai diri sendiri. Untuk aku mencapai di titik ini, di mana aku sangat mencintai diriku, itu nggak instan. Butuh proses, kayak kamu menjalin hubungan dengan orang lain. Karena walaupun aku udah mencintai diri sendiri, ada aja momen di mana aku menyangkal prinsipku sendiri. Ada aja momen di mana aku menjadi tipe orang yang aku benci. Aku pernah kebawa arus di lingkungan yang tidak sehat, di mana di lingkungan itu menjadi religius adalah sesuatu yang cringe, sedangkan kegiatan gibah atau gosip adalah sesuatu yang keren. Bahkan setelah 1 tahun lebih aku keluar dari lingkungan itu, aku masih susah untuk memaafkan diri sendiri. Karena aku merasa aku mengkhianati Tuhan. Aku udah bukan di level malu lagi, tapi itu udah di level kebencian dengan diriku. Dan sekarang aku sadar, I cannot love myself by hating my past self. Aku gak bisa mencintai diriku dengan cara aku membenci diriku yang dulu. Karena aku gak akan menjadi Lizzie yang sekarang kalau bukan karena Lizzie yang dulu. Only by loving yourself, then you can become a better version of yourself. Dengan cara kamu mencintai diri sendiri, baru kamu bisa menjadi versi dirimu yang lebih baik. We all did some stupid things in the past. Kita semua pasti pernah melakukan hal bodoh. Tapi do try to forgive yourself. Cobalah untuk memaafkan dirimu. Ini kita semua baru pertama kali menjalani hidup, jadi udah pasti kamu akan bikin kesalahan. Itu nggak apa-apa, asalkan kamu sadar kok kamu salah dan kamu perbaiki. Mungkin aku akan bikin video khusus mengenai hal ini, karena aku merasa jarang ada yang bahas. Menjadi orang yang positif adalah skill. Aku sering banget ngomong hal ini, mungkin 50% dari video aku pernah ngomong kayak gini. Manusia itu kayak secara default disetting negatif. Namanya negativity bias. Sebenarnya negativity bias itu kayak evolusi dari nenek moyang kita untuk bertahan hidup dengan cara memfokuskan ke bahaya atau ancaman yang ada. Tapi di kehidupan kita sekarang, kebiasaan ini tuh yang bisa bikin kita terlalu lama berkutik di masalah atau kekhawatiran. Contohnya nih, kalau belum jelas aku adalah introvert. Aku pas masih kelas SMA, aku nggak berani pesan makanan sendiri di kantin, saking aku pemalunya. Aku tipe orang yang nggak post foto atau story di sosial media. Foto aku pas masih SMP dan SMA masih bisa dihitung jari. Aku jarang foto karena aku insecure dan aku malu dengan fisikku. Untuk mencapai di titik aku sekarang, di mana aku berani ngomong depan kamera, berani menunjukkan mukaku di sosial media, berani menunjukkan kepribadian aku, itu nggak instan. Aku maju mundur terus antara personal branding atau enggak. Banyak sekali pikiran negatif yang muncul. Gimana kalau aku dijudge orang? Gimana kalau aku gagal depan orang? Gimana kalau misalnya ini sia-sia cuma buang-buang waktu dan energi aja? Tapi pada akhirnya, aku beraniin diri untuk komit menjadi content creator. Lalu, salah satu video aku viral, viewsnya naik sampai 170.000 penonton. Dan kamu tahu, kalau misalnya video itu viral, berarti video itu ditunjukkan kepada berbagai macam orang. Komunitas di channel ini semuanya pada baik-baik. Kalau ada kritik atau saran pun pasti akan disampaikan dengan cara yang sopan. Tapi di video aku yang viral itu, ada yang ngatain aku omong kosong. Dan bahkan ada yang komen, ini orang ngomong apa sih? Terus pakai emoji ketawa. Kalau aku susah berpikir positif, aku akan fokus di komen yang merendahkan aku itu. Aku akan mikir, waduh, apa memang komen aku nggak jelas ya? Apa video aku nggak berbobot? Atau mungkin kepala aku gede jadi orang liatnya sebel. Terus aku udah nggak upload konten lagi. Itu kalau aku berpikir negatif. Tapi karena aku sudah sejak lama melatih otak aku untuk berpikir positif, sekarang aku kalau lihat komen itu kayak,
ya udah, gak semua orang harus suka dengan aku atau konten aku. Konten aku kan bertujuan untuk membantu orang, dan memang banyak ribuan orang yang terbantu. Mau ada orang yang percaya atau tidak suka dengan aku, ya itu 100% haknya mereka. Aku nggak harus ribet menjelaskan diriku ke satu persatu orang yang salah paham dengan aku. Kelihatan kan bedanya? I don't take things personally. Gak semua aku masukin ke hati. Because not everything is about me. Gak semua hal tentang aku. Mungkin orang yang komen itu punya masalah atau apapun itulah. Aku cukup lihat sisi positifnya aja. Dari konten aku yang viral itu, aku bisa menggapai banyak orang. Dan makin banyak orang yang terbantu. Udah, ngapain aku fokus ke hate comments? Kalau komennya itu masih berupa kritik yang konstruktif, itu akan aku terima. Tapi kalau hate comment, gak sedetik pun aku taruh di hati aku. Walaupun aku introvert, dulu aku pemalu parah, dulu aku insecure parah, karena aku udah bangun fondasi yang kuat untuk diriku, aku bisa percaya diri, aku bisa melihat sisi positifnya. Hate comments kayak gitu gak ada ngaruhnya ke aku. Kalau aku yang dulunya se-insecure itu bisa menjadi diriku yang sekarang, kamu juga bisa. Sangat bisa. Menjadi orang yang positif itu adalah skill, dan sama seperti skill lain, ini adalah skill yang harus kamu asah. Bukan sesuatu yang instan. Butuh proses belajar. Jangan berkutik di hal yang negatif. Maka itu kita akan bahas di poin selanjutnya, yaitu pentingnya menjadi orang yang solutif. Oke, girlies, aku tahu memang banyak di antara kita yang suka mengekspresikan kekesalan kita terhadap sesuatu masalah. Banyak di antara kita yang menggunakan cara ini untuk melepaskan amarah. It is important for us to be able to acknowledge these negative emotions. Sangat penting untuk kita bisa memvalidasikan emosi negatif ini. Tapi maksud aku adalah jangan terlalu lama berkutik di emosi negatif atau masalah itu. Karena itu nggak akan menyelesaikan apa-apa. Pentingnya menjadi orang yang solutif. Kita pasti punya kekurangan. Dan untuk memperbaiki kekurangan ini, ada 3 langkah yang harus kamu ambil. Yang pertama, sadari kekurangan kamu itu. Kamu harus jujur dengan diri sendiri kalau ada sesuatu yang perlu kamu perbaiki atau kembangin lagi. Kalau kamu nggak tahu ada yang salah dengan dirimu, ya kamu nggak bisa improve. Contohnya nih, kamu sadar kalau kamu itu orang yang susah mengutarakan opinimu. Step 2, memahami kenapa. Ketahui kenapa kamu bisa punya kekurangan ini. Asalnya tuh dari mana? Kamu susah mengutarakan opini kamu itu bukan bawaan dari lahir. Pasti ada momen yang bikin kamu kayak gini. Mungkin kamu adalah anak paling kecil di keluarga kamu. Jadi mau kamu udah segede apapun, keluarga kamu masih lihat kamu dan memperlakukan kamu selayaknya anak kecil. Jadi opini kamu dihiraukan aja. Step 3, solusi. Apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa berani berpendapat? Mungkin kamu bisa coba dari hal kecil. Coba kamu nonton konten komentator, atau kamu tulis di jurnal tentang pendapat kamu mengenai sesuatu. Terus kamu coba bersuara ketika lagi berdiskusi dengan teman. Itu contohnya kalau kamu jadi orang yang solutif. Tapi banyak banget aku ketemui orang yang selalu stuck di langkah pertama dan langkah kedua. Mereka berkutik terus di kekurangan mereka. Berkutik terus kenapa mereka bisa kayak gitu. Aku gak berani beropini karena keluarga aku begini-begini. Oh, terus juga pernah pas aku lagi sekolah, teman aku bilang begini-begini. Oh iya, terus juga pernah pas aku lagi beropini, dia malah giniin aku. Berkutik terus di masalahnya, tapi gak ada progres ke solusinya. Aku bukannya bilang step pertama dan step kedua itu gak penting ya. Aku udah jelasin tujuan dan pentingnya menyadari kekurangan kita, dan kita ketahui asalnya dari mana. Tapi, please jangan lupa step 3. Solusinya apa? Banyak sekali aku temui orang yang stuck di step 1 dan step 2. Karena mereka nggak cari solusinya, ujung-ujungnya mereka jadi melabeli diri dengan kekurangannya mereka itu. Aku memang orangnya nggak bisa beropini, memang aku orangnya seperti itu. Please deh, pentingnya menjadi orang yang solutif. Homework! Di setiap video aku udah kasih kamu homework supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Untuk kamu kali ini, aku mau kamu komen atau journaling. Hal simple apa yang kamu lakuin sehari-hari tapi bisa bikin kamu senang? Kalau aku sangat suka kerja di kantor aku ini. Cozy banget. Aku suka mood lighting kayak fairy lights. Terus aku suka meja putih aku ini yang gede. Bahkan pas aku holiday di Jepang pun aku kangen kerja di meja ini. Aku sangat senang aku punya kerjaan di mana aku bisa kerja di tempat ini. Video ini adalah part terakhir dari 7 part series 20s Glow Up aku. Thank you banget udah ikutin series ini dari awal. Aku harap kamu ada belajar hal baru atau terbantu dari apa yang aku share. Dan kalau ada video yang kamu gak ketonton, series 20s Glow Up ini ada aku masukin ke dalam playlist supaya kamu bisa lebih gampang carinya. Dan satu hal lagi yang aku sadari selama 21 tahun aku ini adalah
Being cringe is a good thing. Menjadi orang yang cringe adalah hal yang bagus. Walaupun banyak orang yang menggunakan kata cringe sebagai ejekan. Kalau kamu penasaran, jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain bel notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you, dan kita akan ketemu lagi di video itu. Take care, guys.